pemilu 2024 ini nanti adalah pemilu yang betul-betul akan menjadi penentu apakah rakyat ini kembali berkuasa atau rakyat akan kembali dikuasai oleh rezim sekarang ini yang ingin memperpanjang kekuasaannya. Oleh karena itu, yakin 100% bahwa mereka yang punya kepentingan untuk mempertahankan rezim ini, mereka akan berjuang, berkorban habis-habisan untuk memenangkan pemilu di tahun 2024 ini. Mereka akan menghabiskan seluruh dananya, menghabiskan seluruh amunisinya untuk memenangkan peperangan pertarungan di 2024. Oleh karena itu, wahai rakyat, apakah kita sudah siap menghadapi pertarungan ini, di mana Amin kemungkinan besar tidak didukung oleh oligarki, bahkan mereka sangat-sangat dibenci dan ditakuti oleh oligarki. Oleh karenanya, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita ingin rakyat ini menang, kalau kita ingin Amin itu menang sehingga negeri kita ada perubahan, ya kita rakyat harus bergerak. Oleh karena itu, kita rakyat bangsa Indonesia harus betul-betul siap untuk menghadapi semua ini. Kita harus saling tolong-menolong, bahu-membahu, mengorbankan apa yang kita punya untuk memenangkan pasangan Amin ini, saudaraku. Demi apa? Bukan demi apa-apa, tetapi demi keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia. Kita tahu persis bahwa Pilpres 2024 ini adalah mega proyek yang sangat besar dananya, membutuhkan dana yang teramat sangat besar, high cost, triliunan, saudaraku. Oleh karena itu, dari mana Amin ini akan mendapatkan dana triliunan? Mungkin minimal 3 triliun sampai 5 triliun, bahkan 10 triliun. Nah, saya akan memberikan satu gambaran jelas agar masalah pendanaan ini bukan masalah yang berat. Bahkan dengan hitung-hitungan saya ini, masalah pendanaan Amin ini teramat sangat ringan sekali, saudara. Lur, kalau kita mengacu data KPU 2024, DPT, daftar pemilih tetap, itu berjumlah 204,8 juta pemilih. Sementara jumlah TPS adalah 823.220 titik. Jumlah kabupaten kota kurang lebih 514. Angka ini saya sebutkan karena kita gunakan untuk menemukan rumusan-rumusan yang akan saya buat. Kita perlu tahu dana apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pasangan Amin. Pertama, dana saksi. Yang kedua, dana atribut. Yang ketiga, dana kampanye. Yang keempat, dana pengamanan dan pengawalan suara di kecamatan. Yang kelima, dana stimulan relawan. Yang keenam, dana lain-lain. Yang pertama, dana saksi. Piye lho cara ngitung? Ini, misalkan pasangan Amin ini akan memberi bayaran 500.000 kepada setiap saksi di 823.220 TPS, maka dikalikan yang 500.000 tadi dikalikan 823.220 akan ketemu 411 miliar 610 juta. Kita bulatkan 412 miliar. Jadi lur, dana saksi yang dibutuhkan adalah 412 miliar. Wes, sekarang yang kedua, dana atribut. Dana atribut ini kita anggarkan saja 1 triliun. Cukup ya? 1 triliun. Kemudian yang ketiga lur, dana kampanye. Dana kampanye ini kita hitung berdasarkan jumlah kabupaten kota, kurang lebih 514 kabupaten kota. Kalau misalnya setiap kampanye kota itu kita anggarkan 2 miliar, cukup ya 2 miliar ya, maka akan dibutuhkan dana 1,28 triliun saja. Wes, kemudian yang keempat, dana pengamanan dan pengawalan suara kecamatan. Nah, ini kita hitung berdasarkan jumlah kecamatan di seluruh Indonesia. Jumlah kecamatan di seluruh Indonesia lur itu 7.094 kecamatan. Maka kalau kita menugaskan 1 orang di setiap kecamatan, maka berarti kita menugaskan 7.094 orang. Kalau kita membayar 300.000 setiap orang, maka dibutuhkan dana 2,2 miliar saja. Yang kelima, dana stimulan relawan. Ini untuk komunitas pendukung, untuk tokoh-tokoh mereka ya, para relawan yang bersifat konsumtif, untuk acara-acara pertemuan-pertemuan, menggalang massa. Ini kita anggarkan sedikit saja, 1 triliun saja ya lur. 1 triliun tok wes, cukup. Nah, kemudian yang keenam, ini lain-lain.
lain-lain itu ya macam-macam, itu biar dipikir oleh partai-partai mereka. Kan ya banyak konglomerat toh di Nasdem, banyak miliarder muslim di PKS, juga banyak pengusaha besar di PKB. Nah, lalu totalnya berapa lur? Totalnya 420 miliar ditambah 1 triliun ditambah 1,28 triliun ditambah 2,2 miliar ditambah 1 triliun, totalnya lur 3,450 triliun. Terus piye lur cara mempergoleki dana ini? Piye cara memperkumpulkan? Gampang banget lur. Tadi sudah saya jelaskan di atas bahwa pemilih ya, DPT, pemilih tetap itu ada 204,8 juta lur ya. Kalau kita husnudon misalnya pemilih Amin itu ada 55% agar nanti satu putaran sudah menang, maka berarti total pendukung Amin itu berapa? 114,4 juta orang. Wes saiki balik ke hitung-hitungan awal. Tadi kan dibutuhkan dana 3,45 triliun lur ya. Sekarang 3,45 triliun itu dibagi 115 juta. Ya. Kan 55% dari 208 juta tadi lur, itu kan 115 jutaan ya. 3,45 triliun dibagi 115 juta dapatnya berapa lur? 30.000. Wes ngono iku lur hitungane. Kira-kira cocok apa ora? Masuk apa ora? Jadi untuk memenangkan pasangan Amin satu putaran kita hanya perlu urunan 30.000 tok, menang insya Allah secara pendanaan. Terus ada sing takok ngene, loh apa iya uang 115 juta semuanya mau diajak urunan? Ya mesti ora gelem kabeh lur. Ora mungkin wong 115 juta itu mau diajak urunan semuanya, ndak mungkin lur. Tapi saya tanya balik lur, apa mungkin semua pendukungnya Amin itu hanya mau nyumbang 30.000? Ya ora toh. Ya mereka itu banyak orang kaya, banyak orang sugih, banyak pengusaha besar, banyak konglomerat. Walaupun tidak semuanya nyumbang, nanti tertambah. Contoh, ada orang tuh nyumbang 300.000, berarti dia sudah mewakili 10 orang. Ada orang nyumbang 3 juta, berarti sudah mewakili 100 orang. Ngono lho lur. Coba nanti kalau misalnya ada satu orang itu 5 miliar, 10 miliar, ya enteng. Jadi nggak harus 115 juta itu bayar kabeh 30.000 orang. Itu tadi hitung-hitungan gambaran global ngono lho. Lalu kira-kira dana yang terkumpul nanti apa mencukupi 3,45 triliun? Saya yakin loh, tidak hanya terkumpul 3,45 triliun, tapi bisa jadi akan terkumpul 5 triliun, 10 triliun, 15, 20 triliun, sangat mungkin. Kenapa? Karena para penyumbang itu sangat mungkin digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan pasangan Amin. Jika memang pasangan ini dianggap layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pelopor perubahan di negeri ini. Wes ngono ae, mudah-mudahan kita semakin cerdas. Ayo terus kita dukung, kita upayakan, kita doakan agar pasangan Amin itu betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melenggang sampai ke istana dan bisa kita berikan amanah kepada mereka berdua untuk membenahi negeri kita yang sedang carut marut ini. Ya wes ngono ae, salam 30.000.